Tiap orang tertawa melihatnya. Tom mengajar Jerry, dan Jerry mempermainkan Tom. Palu, jebakan, ledakan, dan teriakan. Lalu episode selesai. Besok diulang lagi. Namun, pernahkah kamu bertanya satu hal sederhana? Kenapa Tom dan Jerry tidak pernah mati? 1. Dunia Tom dan Jerry adalah dunia tanpa kematian. Dalam dunia Tom dan Jerry, Tom bisa dipipihkan sampai jadi kertas. Jerry bisa meledak, dan tubuh mereka terbakar, terpotong, dan tertindih. Namun di episode berikutnya, mereka kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Menurut teori gelap ini, Tom dan Jerry hidup di dunia tanpa kematian permanen. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tidak diizinkan untuk mati. 2. Tom bukanlah penjahat. Dia adalah tawanan. Tom selalu digambarkan sebagai antagonis, pemarah, kasar, dan pendendam. Namun, dilihat dari sudut pandang lain, Tom dipaksa menangkap Jerry. Jika gagal, ia akan dihukum, dimarahi majikan, dan dipermalukan. Menurut teori ini, Tom bukanlah pemburu, ia adalah tawanan sistem. Jika ia tidak mengejar Jerry, ia tidak punya tujuan, tidak punya fungsi, dan dunia akan menghukumnya. 3. Jerry bukanlah korban. Jerry terlihat kecil, lucu, dan cerdik. Namun perhatikan satu hal, Jerry selalu selangkah lebih maju. Ia tahu semua jebakan, tahu kelemahan Tom, sering memancing konflik, dan kadang memulai kekacauan. Teori ini menyebutkan Jerry membutuhkan permainan ini, karena jika Tom berhenti mengejar, Jerry tidak punya peran. Mereka saling membutuhkan, bukan sebagai teman, tapi sebagai alasan untuk terus ada. 4. Kenapa mereka selalu bertarung? Banyak yang mengira mereka adalah musuh. Namun, ada episode-episode langka di mana Tom dan Jerry bekerja sama, saling menolong, dan melindungi satu sama lain. Anehnya, episode seperti ini tidak pernah bertahan lama, karena dunia mereka menolak perdamaian permanen. Jika tidak ada konflik, tidak ada cerita. Dan jika tidak ada cerita, mereka akan berhenti eksis. 5. Rumah itu bukanlah rumah, melainkan penjara. Setting Tom dan Jerry hampir selalu sama, yakni rumah besar, dapur, ruang tamu, dan halaman. Namun jarang sekali keluar dari area itu, menjalani kehidupan lain, dan berkembang sebagai karakter. Menurut teori ini, rumah itu adalah arena, tempat permainan diulang lagi dan lagi. Tom dan Jerry terikat lokasi seperti tahanan di satu ruang waktu. 6. Tom dan Jerry adalah representasi Perang Dunia Kedua. Sekarang kita masuk ke teori yang paling kontroversial dan paling mengganggu pikiran. Ada sebuah pendapat yang menyebut bahwa Tom and Jerry bukanlah sekadar kartun slapstick, melainkan simbol terselubung Perang Dunia Kedua. Menurut teori ini, Tom melambangkan pasukan Inggris yang dijuluki Tommies, dan Jerry melambangkan pasukan Jerman yang dijuluki Jerrys. Dan ini bukan asal cocok logi. Perhatikan faktanya. Kartun Tom and Jerry pertama kali tayang pada tahun 1940, tepat saat Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk dan dunia berada dalam ketegangan ekstrim. Di masa itu, propaganda perang sering diselipkan ke film, komik, poster, bahkan hiburan anak-anak. Sekarang, lihat pola ceritanya. Jerry selalu lebih kecil, terlihat lemah, tapi selalu menang dengan kecerdikan. Ia menggunakan kecepatan, kejutan, taktik yang tidak terduga. Mirip dengan strategi Blitzkrieg milik Jerman, yang menyerang cepat, mengejutkan, dan membuat musuh tidak sempat bereaksi. Sementara Tom lebih besar, lebih kuat, lebih resmi, tapi sering kalah secara memalukan. Jika teori ini benar, maka yang selama ini kita tonton adalah narasi simbolik, di mana kecerdikan dan strategi mengalahkan kekuatan mentah. Dan yang membuat teori ini terasa tidak nyaman adalah pertanyaan berikut. Apakah kita tanpa sadar sedang menertawakan kemenangan simbolik Jerman atas Inggris? Tentu saja tidak ada bukti resmi dari pencipta Tom and Jerry bahwa kartun ini dibuat sebagai propaganda perang. Namun, di era Perang Dunia Kedua, banyak karya hiburan memang menyerap realitas politik tanpa disadari. Dan jika teori ini hanya kebetulan, maka itu adalah kebetulan yang terlalu rapi.